Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Priangan TV, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya di program review salah satu berita yang akan kita review di redaksi Priangan TV. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Baraya gimana kabarnya di rumah, pada sehat? Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini tidak mengurangi produktivitas serta juga memberikan upaya atau lebih kesan positif untuk Baraya sekalian. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Nah Baraya, dalam review berita ini kita selalu menyajikan informasi yang menarik dan tentunya informatif juga, karena di setiap program atau konten yang kita upload di Ulas Berita itu, karena memang banyak sekali, tidak hanya di skala lokal tapi juga di nasional dan global. Nah dalam hal ini selalu ada satu informasi yang akan kita soroti, yang akan kita sampaikan, dan itu memang yang menurut kita itu adalah informasi yang sangat penting untuk dibahas, terutama di lokal terlebih dahulu ya, ataupun nanti di global, biasanya info-info yang berhubungan dengan kementerian gitu. Nah dalam hal ini di review salah satu berita ini saya akan menyampaikan informasi tentang tentang Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, yang memang informasinya itu termuat di koran Harian Umum Kabar Priangan di edisi Selasa 4 Maret 2025. Nah, informasinya di sini terlihat bahwasanya ada Pak Gubernur yang sedang melakukan video call ya, atau sedang memegang handphone. Di sini terlihat seperti ada interaksi dengan seseorang, dan di sini di sampingnya lagi ada gambar yang memperlihatkan seorang perempuan yang sedang berkomunikasi atau berinteraksi lewat telepon. Kalau kita korelasikan antara kedua gambar ini, mungkin terlihat keduanya memiliki hubungan satu sama lain secara korelasi interaksi yang dilakukan. Nah, saya bacakan informasinya. Di sini Gubernur janji bangun kembali perkampungan warga Cikondang, katanya. Nah, saya bacakan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berkomitmen untuk membangun kembali perkampungan warga di Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya yang terdampak bencana pergerakan tanah. Hal ini disampaikan Pak Deddy saat melakukan video call dengan Kepala Desa Cikondang, Eros Rosita, serta warga yang saat ini mengungsi di Balai Desa Cikondang yang kemudian diunggah dalam akun YouTube pribadi KDM. Panggilan akrab Deddy Mulyadi Minggu pada tanggal 2 Maret 2025 malam. Dalam percakapannya, Pak Deddy ini menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani dampak bencana. Salah satunya yaitu langkah yang disarankan adalah membangun rumah panggung bagi warga yang terdampak. Karena memang katanya rumah panggung ini lebih tahan terhadap bencana gempa dan pergerakan tanah, sehingga dapat meminimalisir resiko kerusakan di masa mendatang. Nah, Baraya mendengar informasi yang barusan, memang ini ironis sekali dan cukup menjadi informasi yang sebetulnya memprihatinkan. Kenapa? Karena memang sudah ada sekitar 4 atau 3 informasi di hari berturut-turut ke belakang, 3 atau 4 hari berturut-turut ke belakang, informasi terkait bencana di warga Cikondang ini yang memang terkena bencana pergerakan tanah gitu. Dan informasi itu terus hadir di beberapa media, karena memang sebetulnya ini menjadi sorotan. Selain bagaimana warga yang terdampak, kemudian hari ini mereka harus seperti apa, harus mengungsi, apalagi di bulan suci Ramadan yang sebetulnya banyak sekali rutinitas yang umat muslim ini lakukan. Nah, hal ini menjadi salah satu sorotan juga untuk Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, karena memang tentunya para warga yang terdampak ini membutuhkan bantuan gitu, setelah ada informasi yang terus merebak dan ramai di media sosial gitu. Terutama dalam hal ini saya pernah membaca di informasi sebelumnya bahwasannya dari warga Cikondang ini melakukan salat tarawih pun di tenda pengungsian di Balai Desa Cikondang, karena memang tidak memungkinkan dari adanya dampak pergerakan tanah itu telah
menghancurkan rumah-rumah warga yang ada di daerah tersebut, sehingga tidak lagi dikatakan layak untuk dihuni gitu. Nah, dengan adanya bencana tersebut, dalam hal ini warga dan bupati ya di sini, bupati atau kepala desa di Cikondang ini memang perempuan, atau melakukan interaksi dengan Pak Gubernur nih lewat video call terkait bagaimana mungkin hari ini warga yang terdampak ini bisa kita bantu bersama. Nah, dalam hasil interaksi tersebut, Pak Gubernur berjanji akan membangun kembali rumah warga perkampungan di Cikondang ini. Tentu memperhatikan sekali bagaimana tidak di bulan suci Ramadan yang tentunya banyak sekali aktivitas, di kala yang lain melakukan aktivitas misalkan salat tarawih di masjid gitu, tapi lain halnya ketika di daerah Cikondang ini para warganya harus melakukan salat tarawih di tempat pengungsian di Balai Desa Cikondang. Dan dari informasi yang saya baca bahwasannya untuk rencana pembangunan kampung ini memang direncanakan akan dibangun rumah panggung, karena katanya untuk rumah panggung ini sangat disarankan sebagai bentuk meminimalisir ketika misalkan di beberapa waktu mendatang akan ada pergerakan tanah kembali atau bencana yang akan datang, itu bisa diminimalisir, berbeda dengan bangunan rumah yang memang tidak panggung, katanya seperti itu. Dan tentunya sebagai sesama saudara sebangsa dan senegara ya Bara ya, kita merasakan kesedihan, begitu juga keprihatinan gitu terhadap warga yang terdampak dari pergerakan tanah tersebut. Bagaimana tidak, mereka harus menjalani aktivitasnya tuh di luar daripada biasanya gitu. Nah, dalam hal ini tentunya ini menjadi kabar yang gembira di mana Pak Gubernur akan melakukan rencana pembangunan rumah, dan mudah-mudahan untuk warga-warga yang terdampak di daerah Cikondang ini bisa kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa, dan mudah-mudahan juga untuk program atau janji yang dibilang atau yang dikemukakan oleh Pak Gubernur ini bisa segera direalisasikan. Karena kalau berbicara program, para kepala daerah ini sebetulnya kan sudah mulai bergerak di wilayahnya masing-masing. Setelah mereka melakukan retreat di Magelang, mereka pulang ke wilayahnya masing-masing, mulai bergerak dan melaksanakan programnya masing-masing. Kalau bencana kan kita tidak bisa memprediksi lebih jauh gitu. Nah, seperti di daerah Cikondang ini kan awalnya memang kita tidak mengetahui bahwasannya memang akan ada bencana pergerakan tanah, dan memang ini menjadi salah satu sorotan tidak hanya para media tapi juga Pak Gubernur sendiri. Ya, mudah-mudahan kita doakan untuk para warga di daerah Cikondang ini bisa segera terbantu gitu oleh beberapa pihak, terutama janji Pak Gubernur tadi untuk membangun rumah perkampungan di daerah Cikondang. Karena kalau berbicara bencana itu Bara ya, tidak hanya pergerakan tanah sebetulnya. Banyak sekali bencana-bencana yang kemarin kami sudah sampaikan. Ada kebakaran, kemudian ada longsor, ada juga ketika cuaca ekstrim, pohon tumbang, dari cuaca hujan angin kencang, itu banyak sekali gitu. Tentu ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh kita semua di beberapa wilayah yang berbeda gitu. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan selalu membawa berkah untuk kita semua, termasuk cuaca, begitupun dengan semesta ini mudah-mudahan bisa saling memberikan sesuatu yang positif gitu, agar supaya kita hari ini di bulan suci Ramadan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Kita doakan bersama untuk Baraya yang sedang ada di rumah. Mudah-mudahan bagi siapapun yang sedang terdampak bencana, yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sehat dan bisa terbantu untuk para korban bencana yang berada di beberapa daerah lainnya, tidak hanya di daerah Cikondang ini. Mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Informasi menarik lainnya tentu akan kita sampaikan di platform media sosial dan kanal ataupun portal kita. Jangan lupa pantengin terus kanal kita di YouTube Priangan TV, karena akan banyak sekali informasi menarik dan informatif yang akan kita sajikan. Dan untuk Baraya sekalian yang di bulan suci Ramadan ini sekiranya mau mengiklankan produk atau menayangkan
kegiatannya, eventnya di live streaming atau di podcast, itu bisa langsung menghubungi layanan kita di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dunu al-qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.